wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Siva Junada dari kelompok 3. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar teori client center. Pendekatan konsep client center itu menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Terapi client center itu berfokus pada bagaimana cara membantu dan mengarahkan klien pada pengaktualisasian diri untuk dapat mengatasi permasalahannya dan klien tersebut dapat mencapai kebahagiaan. Konsep dasar dari terapi ini adalah yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri dan aktualisasi diri. Menurut Rogers, tahun 1959, bayi mulai mengembangkan konsep diri yang samar saat sebagian pengalaman mereka itu telah dipersonalisasikan dan dibedakan dalam kesadaran pengalaman sebagai aku atau diriku. Kemudian, bayi secara bertahap menjadi sadar akan identitasnya sendiri saat mereka belajar apa yang terasa baik dan buruk, apa yang terasa menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi dirinya. Selanjutnya, mereka mulai untuk mengevaluasi pengalaman mereka sebagai pengalaman positif dan negatif menggunakan kecenderungan aktualisasi sebagai kriteria. Saat bayi telah membangun struktur diri yang mendasar, kecenderungan mereka untuk aktualisasi mulai berkembang. Aktualisasi diri itu merupakan bagian dari kecenderungan aktualisasi, sehingga tidak sama dengan kecenderungan itu sendiri. Secara singkat, aktualisasi diri itu adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri sebagaimana yang dirasakan dalam kesadaran. Rogers mengajukan dua subsistem, yaitu konsep diri dan diri ideal. Baiklah, kita akan membahas poin pertama, yaitu konsep diri. Konsep diri itu meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individu tersebut. Konsep diri itu tidak identik dengan diri organismik. Bagian-bagian diri organismik itu berada di luar kesadaran seseorang atau tidak dimiliki oleh orang tersebut. Saat manusia sudah membentuk konsep dirinya, ia akan menemukan kesulitan dalam menerima perubahan dan pembelajaran yang penting. Pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri mereka biasanya disangkal atau hanya diterima dengan bentuk yang telah diubah. Oke, baiklah, kita akan membahas poin yang kedua, yaitu diri ideal. Diri ideal itu didefinisikan sebagai pandangan seseorang atas diri sebagaimana diharapkannya. Diri ideal itu meliputi semua atribut, biasanya yang positif, yang ingin dimiliki oleh seseorang. Perbedaan yang besar antara diri ideal dengan konsep diri mengindikasikan inkongruensi dan merupakan kepribadian yang tidak sehat. Individu yang sehat secara psikologis itu akan melihat sedikit perbedaan antara konsep dirinya dengan apa yang mereka inginkan secara ideal. Baiklah, poin ketiga itu ada unsur-unsur konseling client center. Munculnya gangguan, hambatan atas pertumbuhan psikologis itu terjadi saat seseorang itu mengalami penghargaan bersyarat, sikap defensif, dan disorganisasi. Penghargaan bersyarat itu dapat berakibat pada kerentanan kecemasan dan ancaman serta menghambat manusia dari merasakan penerimaan positif yang tidak bersyarat. Inkongruensi berkembang saat diri organik dan diri yang dirasakan tidak selaras. Saat diri organismik itu dan diri yang dirasakan tidak kongruen, manusia cenderung menjadi defensif serta menggunakan distorsi dan penyangkalan sebagai usaha untuk mengurangi inkongruensi. Manusia yang mengalami disorganisasi saat distorsi dan penyangkalan tidak cukup untuk menahan inkongruensi. Orang-orang yang cenderung tidak menyadari inkongruensi mereka memungkinkan untuk merasa lebih cemas, terancam, dan defensif. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Aisyah.
Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepribadian teori client center. Menurut Roger, ada 6 karakteristik kepribadian client center. Yang pertama adalah kemampuan individu untuk memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah, di mana dalam hal ini diutamakan kepada klien agar mampu memecahkan masalahnya dan membentuk kepribadian klien yang lebih terpadu dan lebih efektif. Yang kedua adalah mengutamakan sasaran perasaan daripada intelektual, di mana dalam hal ini memfokuskan diri kepada aspek emosional dan aspek perasaan daripada aspek-aspek intelektual lainnya. Yang ketiga adalah lebih memfokuskan masa sekarang daripada masa lalu, karena titik fokus konseling berada pada saat sekarang, here and now, bukan pada masa lalu. Yang keempat adalah pertumbuhan emosional sangat berhubungan dengan konseling, di mana seorang klien harus bisa mengontrol emosinya saat ingin menyampaikan apa yang ingin dikatakan kepada seorang konselor. Yang kelima adalah proses terapi merupakan penyesuaian antara gambaran diri klien dengan keadaan dan pengalaman yang sesungguhnya, di mana dalam hal ini tujuan konseling adalah untuk menyesuaikan antara ideal self dan aktual self, bagaimana keadaan diri kita yang kita inginkan dan bagaimana keadaan kita saat ini. Yang keenam adalah hubungan antara konselor dan klien merupakan pengalaman terapik tersendiri bagi klien yang melakukan konseling, di mana bisa menjadikan klien lebih integral dan lebih mandiri. Dalam hal ini, konseling lebih bersifat aktif dibandingkan dengan konselor yang hanya bersifat pasif. Tetapi konselor tidak hanya diam saja dan memberikan arahan kepada klien aktif agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya untuk bisa terselesaikan dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konseling client center. Menurut Rogers, langkah-langkah pelaksanaan konseling client center adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien datang untuk meminta bantuan kepada konselor secara sukarela. Bila klien datang atas petunjuk seseorang, maka konselor harus mampu menciptakan suasana yang permisif, santai, penuh keakraban dan kehangatan, serta terbuka, sehingga klien datang dapat menentukan sikap dalam pemecahan masalahnya. Yang kedua, merumuskan situasi bantuan. Dalam merumuskan konseling sebagai bantuan untuk klien didorong untuk menerima tanggung jawab untuk melaksanakan pemecahan masalahnya sendiri, di mana dorongan ini hanya bisa dilakukan apabila konselor yakin pada kemampuan klien untuk mampu membantu dirinya sendiri. Yang ketiga, konselor mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara bebas berkaitan dengan masalahnya dengan menunjukkan sikap permisif, santai, penuh keakraban, kehangatan, terbuka, serta terhindar dari ketegangan-ketegangan. Kemungkinan klien untuk mengungkapkan perasaannya sehingga dirasakan meredanya ketegangan atau tekanan batinnya. Yang keempat, konselor secara tulus menerima dan menjernihkan perasaan klien yang sifatnya negatif dengan memberikan respon yang tulus dan menjernihkan kembali perasaan negatif dari klien. Yang kelima, setelah perasaan negatif dari klien terungkapkan, maka secara psikologi bebannya mulai berkurang sehingga ekspresi positif akan muncul dan memungkinkan klien untuk bertumbuh dan berkembang. Yang keenam, konselor menerima perasaan positif yang diungkapkan klien. Artinya, konselor menerima segala keluhan-keluhan yang diungkapkan klien dengan sikap menerima dan apa adanya dan tidak berprasangka negatif sebelumnya.
Yang ketujuh, saat klien mencurahkan perasaannya secara berangsur, muncul perkembangan terhadap wawasan mengenai dirinya dan pemahaman serta penerimaan diri tersebut. Yang kedelapan, apabila klien telah memiliki pemahaman terhadap masalah dan menerimanya, maka klien mulai membuat keputusan untuk melangkah memikirkan tindakan selanjutnya. Artinya, bersamaan dengan timbulnya pemahaman, muncul proses verifikasi untuk mengambil keputusan dan tindakan memungkinkan yang akan diambilnya.